Persepsi di film Mahasiswi Baru terjadi ketika Lastri mulai berkuliah. Ia mendapatkan persepsi dari Pak Herul sebagai dekan yang melontarkan kata-kata, "Emangnya kamu bisa bersaing dengan anak zaman sekarang?" Pertanyaan ini memberikan persepsi bahwa Lastri yang sudah tua tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Persepsi yang sama juga diberikan oleh Sarah. Walaupun mendapatkan persepsi yang menjatuhkan semangatnya, di akhir film Lastri membuktikan bahwa semangat dan kegigihannya bisa mendapatkan nilai yang baik. Selain itu, persepsi juga terjadi pada tokoh Reva dan Ervan. Ketika Ervan berkunjung ke tempat karaoke, tempat Reva bekerja, Ervan berpersepsi bahwa Reva bukanlah wanita baik-baik. Padahal, tujuan Reva bekerja hanya untuk membiayai kuliah dan membantu ibunya, sehingga ia harus bekerja di tempat karaoke. Pada bagian ini terdapat dua tokoh yang mengalami, yakni Lastri dan juga Khairul, di mana Lastri di sini mengalami proses memori pada saat ia menceritakan keinginan yang sebenarnya untuk berkuliah kepada Khairul, di mana Lastri memiliki seorang cucu yang bernama Rianti yang ingin sekali untuk berkuliah ke Eropa mengambil jurusan komunikasi, di mana Lastri mengingat dan merekam bahwa cucunya tersebut belajar siang dan malam. Lalu ingatan tersebut tersimpan di dalam otaknya dan dipanggil kembali pada saat Lastri menceritakannya kepada Khairul. Sementara untuk tokoh Khairul sendiri, ia mengalami recalling atau proses pemanggilan memori, yakni pada saat Lastri meminta maaf kepada Khairul di ruangannya Khairul, dan mereka membicarakan mengenai sakit hati, di mana Khairul mengingat bahwa ia pernah mengalami sakit hati dikarenakan diceraikan oleh mantan istrinya, dan juga anaknya yang tidak ingin mengakuinya sebagai anak seorang dekan. Memori yang dimiliki oleh Lastri mengenai cucunya menjadikan itu motivasi bagi dia untuk melanjutkan kuliah dengan tekun dan dengan sangat keras sehingga dia bisa lulus menjadi sarjana ilmu komunikasi sesuai dengan yang diimpikan oleh cucunya. Nah, selain itu ada tokoh Ervan yang memiliki motivasi karena dia berbuat salah kepada Reva. Dia menyangka Reva itu perempuan yang murahan karena bekerja di karaoke. Nah, Reva merasa diremehkan dan menjadi ejekan bagi teman-temannya. Maka itu menjadi motivasi untuk Ervan sehingga Ervan mampu untuk membujuk Reva sehingga Reva tidak menjadi ejekan bagi teman-temannya. Pembelajaran yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam film ini berasal dari lingkungan pergaulan mereka di kampus dengan bentuk pembelajaran learning based on association. Interaksi yang terjadi antara Lastri dengan Pak Khairul membawa pembelajaran bagi keduanya. Lastri yang selalu hidup dalam bayang-bayang kematian sang cucu, akhirnya dapat menerima kematian cucunya dan mau melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang itu lagi. Sedangkan Pak Khairul yang telah lama mengalami perang dingin dengan Sarah, anaknya, akhirnya dapat berdamai setelah ia mengubah sifatnya yang keras kepala dan suka memaksakan kehendak. Sarah sendiri juga mengalami pembelajaran. Interaksi singkat dengan ayahnya membuatnya ia mengerti bahwa ayahnya tidak lagi menyebalkan dan dapat menerima bahwa Sarah memang menyukai dunia fashion. Ia mau berdamai dan mau mengakui bahwa dirinya anak seorang dekan. Tokoh Ervan juga mengalami pembelajaran ketika ia diusir dan ditampar oleh Reva di tempat karaoke karena meremehkan pekerjaan Reva dan menganggap Reva sebagai wanita murahan. Ia akhirnya mau meminta maaf dan mau naik ke atas tower untuk membujuk Reva agar tidak melakukan bunuh diri. Ada analisis terhadap karakter Dani. Dalam film Mahasiswa Baru, Morgan berperan sebagai Dani. Karakter Dani dalam film ini memiliki sifat ketergantungan terhadap sosial media yang dapat dianalisis dengan menggunakan teori conversational narcissism. Teori conversational narcissism membahas tentang kecintaan seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga ada kecenderungan untuk individu berorientasi pada dirinya sendiri. Individu dalam teori ini cenderung menonjolkan dirinya sendiri sebagai pihak yang paling penting, sehingga individu ingin orang lain membicarakan tentang dirinya. Dalam film tersebut, Dani terlihat tidak pernah lepas dengan ponselnya. Dari awal hingga adegan akhir, Dani juga kerap kali mengadakan live Instagram dimanapun ia berada, bahkan saat Reva dianggap sedang melakukan percobaan bunuh diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.